dalam masjid. Ada bahasa-bahasa yang menyesatkan dari kaum sekuler. Apa kata mereka? Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam masjid. Hish, najis itu perkataan. Udah semangat, ngotot, nyalah-nyalahin orang. Ternyata dia yang salah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat orang sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Pernyataan dari Ustaz Kadrun di awal video yang saya sematkan tadi itu adalah merupakan salah satu penceramah radikal menurut saya, di mana dia mengatakan bahwa pelarangan kampanye di dalam masjid itu adalah liberal, bahkan lebih jauh lagi karena sebenarnya durasinya panjang. Dia mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu jelas adalah najis menurut Ustaz Kadrun tersebut. Pada posisi ini penting saya pertegas kembali bahwa sungguhnya yang pertama, masjid itu adalah tempat yang netral di mana seluruh kalangan bisa saja ada dalam satu jamaah di masjid itu. Tidak mengenal sukunya dari mana, budayanya seperti apa, dan pilihan-pilihan politiknya juga pasti berbeda-beda. Oleh karena itu kemudian KPU sudah menetapkan aturannya pada tahun 2017 yang lalu bahwa seyogianya masjid itu disterilkan dari politik praktis. Lalu apa saja yang bisa dilakukan di dalam masjid? Tentu selain beribadah adalah membahas soal-soal yang terkait dengan pemerintahan, itu saya kira tidak ada masalah. Bahkan pendidikan politik pun juga tidak ada masalah. Dalam artian pendidikan politik itu adalah memberikan semacam pengetahuan kepada masyarakat terkait soal etika-etika dan nilai-nilai dalam politik yang berkeadilan, berkejujuran, dan seterusnya. Jadi bukan mengajak orang untuk memilih yang lain lalu menjelek-jelekkan yang lain. Nah itu jelas salah. Jadi disinilah mesti diteruskan. Jadi ada kampanye politik, ada namanya pendidikan politik. Pendidikan politik itu jelas mengedukasi masyarakat, itu tidak ada soal terkait soal nilai-nilai atau substansi dari politik itu sendiri. Kalau mengajak orang sampai menjelek-jelekkan lawan politik itu tidak boleh, karena isinya masjid itu bermacam-macam pilihannya. Tidak mungkin semua yang ada dalam satu jamaah itu pilihannya hanya satu. Oleh karena itu kemudian kenapa Nahdlatul Ulama selalu mendorong tidak boleh ada politik identitas, tidak boleh menggunakan masjid sebagai sarana kampanye, karena yang dikhawatirkan terjadi pembelahan di masyarakat. Tetapi itulah model-model khawarij yang selalu mengglorifikasi isu-isu terkait dengan penolakan kampanye di masjid itu, dianggapnya adalah kita ini liberal, kita ini PKI. Nah, itu. Tetapi saya kira itu tidak soal, karena kalau dia tidak begitu maka bukan Kadrun namanya. Yang paling terpenting kalau saya adalah bagaimana seluruh masyarakat, seluruh sahabat-sahabat Nusantara dimanapun juga berada senantiasa mensterilkan, memastikan takmir masjid harus selektif mendatangkan penceramah. Jangan sampai datang ceramah lalu yang datang dibahas itu adalah politik yang muaranya mengajak ke orang. Kalau misalnya bicara soal sejarah pemerintahannya Nabi, tidak masalah. Sejarah pemerintahannya Khulafaur Rasyidin tidak ada masalah, karena itu menjadi contoh tauladan yang bisa direplikasi oleh masyarakat manakala ada di antara jamaah itu yang mungkin pejabat. Nah, bisa, atau misalnya Pak Desa menggunakan masjid untuk membicarakan soal pembangunan di desa, itu bisa, tidak ada masalah itu. Jadi sekali lagi bahwa penegasannya kenapa masjid dilarang dijadikan tempat untuk melakukan kampanye, karena itu tadi dikhawatirkan terjadi pembelahan di antara masyarakat. Masjid itu adalah tempat yang netral, semua kalangan ada di situ. Pilihan-pilihan orang di masjid itu berbeda. Jadi
Jangan lagi kemudian diglorifikasi ke sana kemari isunya bahwa kita anti Islam. Tidak boleh seperti yang dibahasakan oleh kantung ini yang mengatakan bahwa itu adalah liberal, pikiran-pikiran yang menjauhkan politik dari masjid itu liberal. Ini sangat biadab sekali pernyataannya ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.